Subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah jaringan menjadi beberapa subjaringan kecil. Apa fungsi subnetting? Fungsi dari subnetting diantaranya adalah: pertama, untuk efisiensi IP address. Yang kedua, untuk mengisolasi traffic. Yang ketiga, untuk menjembatani perbedaan topologi fisik. Dan yang keempat, untuk memudahkan proses manajemen atau pengaturan security network. Bagaimana proses subnetting tersebut? Seperti yang kita ketahui, definisi subnetting tadi adalah membagi sebuah jaringan menjadi beberapa subjaringan kecil yang fungsinya untuk efisiensi alamat. Sebagai contoh, saat kita membangun sebuah jaringan lokal area, tentunya jaringan tersebut membutuhkan sebuah alamat, di mana alamat itu memiliki nilai maksimal jumlah komputer yang dapat dihubungkan. Misalnya, kita membangun jaringan kelas C. Seperti yang kita ketahui, jumlah komputer yang dapat dihubungkan dalam sebuah jaringan kelas C adalah 254 komputer atau host, setelah dikurangi dengan dua alamat yang tidak boleh dipakai, yaitu alamat 0 dan alamat 255. Sedangkan jumlah komputer yang akan kita hubungkan dalam membangun jaringan tersebut hanya 40 komputer. Maka jika kita hitung 254 alamat yang bisa digunakan untuk komputer, namun yang dipakai hanya 40, maka akan tersisa sejumlah alamat yang tidak terpakai adalah 214 alamat. Sehingga alamat yang tidak dipakai ini dikatakan sebagai pemborosan atau tidak efisien. Bayangkan seandainya jaringan yang ingin kita bangun ada beberapa jaringan. Misalnya jaringan untuk 2 SKA1, kemudian jaringan untuk 2 SKA2, kemudian jaringan untuk 2 SKA3, dan seterusnya. Maka coba bayangkan berapa banyak pemborosan dari alamat IP address yang tidak terpakai. Dapat dilihat 2 SKA1 jumlah alamat yang tidak terpakai sebanyak 214 alamat. 2 SKA2 juga 214 alamat, dan 2 SKA3 juga 214 alamat, sehingga total alamat yang tidak terpakai berjumlah 642 alamat. Maka cara untuk mengefisiensikan penggunaan alamat tersebut adalah dengan melakukan subnetting. Jadi dengan subnetting kita hanya perlu menggunakan satu alamat untuk dibagi ke beberapa subjaringan. Misalnya, jaringan 2 SKA1, 2 SKA2, dan 2 SKA3 sama-sama menggunakan alamat 192.168.10. Namun, setelah proses subnetting, maka segmen terakhir dari alamat tersebut akan berubah sesuai dengan subjaringan masing-masing. Jadi, proses subnetting ini dapat dianalogikan seperti membagi sebuah kue, di mana jika sebuah kue yang terlalu besar untuk satu orang dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Namun pembagian kue tersebut jumlah potongannya disesuaikan dengan jumlah orang yang membutuhkan. Dalam kasus ini jumlah orang yang membutuhkan ada 3, yaitu 2 SKA1, 2 SKA2, dan 2 SKA3. Namun setiap bagian harus mendapatkan jatah yang sama.
Agar pembagian lebih mudah dilakukan, maka kue tersebut dapat dipotong menjadi 4 bagian, sehingga satu bagian digunakan untuk 2 SKA1, satu bagian lagi digunakan untuk 2 SKA2, satu bagian lagi digunakan untuk 2 SKA3. Sedangkan bagian yang tersisa dapat dijadikan sebagai cadangan jika suatu waktu digunakan untuk bagian lain. Bagaimana cara melakukan subnetting? Subnetting dapat dilakukan dengan cara mengganti nilai porsi host pada bagian netmask menjadi nilai tertentu. Yang menjadi pertanyaan adalah berapakah nilai porsi host yang akan diberikan pada subnetmask tersebut. Nah, perhatikan prosesnya. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam membangun sebuah jaringan harus ada alamat dan nilai subnetmasknya. Pada contoh ini kita akan menggunakan alamat kelas C dengan nilai subnet 255.255.255.0. Jika nilai subnetmask ini dirubah ke dalam bentuk bilangan biner, maka nilai binernya adalah 111.111.111.111.0000000. Jadi, proses subnetting ini dilakukan dengan cara meminjam sejumlah bit host untuk dijadikan sebagai bit network. Bit host yaitu setiap bit yang bernilai 0 di bagian segmen terakhir. Sedangkan bit network adalah setiap bit yang bernilai 1 dimulai dari segmen awal. Jadi, karena proses subnetting dilakukan dengan meminjam sejumlah bit host, maka yang menjadi pertanyaan adalah berapakah jumlah bit host yang harus dipinjam? Jumlah bit host yang dipinjam harus disesuaikan dengan jumlah sub jaringan yang akan dibentuk. Dalam kasus ini kita akan membentuk 3 sub jaringan, yaitu 2 SKA1, 2 SKA2, 2 SKA3. Jadi bit host yang jumlah awalnya adalah 8 bit, kita pinjam beberapa bit di bagian sebelah kiri untuk diganti menjadi bit network yang bernilai 1. Misalnya kita meminjam 1 bit dari kiri dari bit host dengan menggantinya menjadi bit 1. Maka jika dipinjam 1 bit, berapakah jumlah sub bagian jaringan yang bisa dibentuk? Maka hasilnya dapat dilakukan dengan membuat pola dari bilangan biner itu sendiri, di mana bilangan biner adalah bilangan yang terdiri dari 2 angka, yaitu 0 dan 1. Maka jika kita pinjam 1 bit, maka pola yang bisa dibentuk adalah 0 dan 1. Sehingga sub jaringan yang terbentuk hanya 2 sub jaringan. Tentu saja ini tidak mencukupi dengan kebutuhan yang kita harapkan, di mana subnet pertama digunakan untuk 2 SKA1, subnet kedua digunakan untuk SKA2, dan ternyata untuk 2 SKA3 tidak mendapat bagian. Untuk itu, agar kebutuhan terpenuhi, kita pinjam 2 buah bit. Maka pola yang dapat dibentuk dari 2 buah bit adalah 00, 01, 10, dan 11. Sehingga bagian pertama dapat digunakan untuk 2 SKA1, bagian kedua dapat digunakan untuk 2 SKA2, dan bagian ketiga dapat digunakan untuk 2 SKA3. Sedangkan bagian keempat dapat dijadikan sebagai cadangan jika suatu waktu diperlukan. Selanjutnya, setelah ditetapkan bahwa bit yang dipinjam adalah 2, tentu saja ini akan merubah nilai dari porsi host.
di mana jika nilai tersebut dikonversi ke bilangan desimal akan menghasilkan nilai 192. Maka nilai ini kita masukkan ke bagian segmen terakhir dari subnet mask dengan mengganti 0 menjadi 192. Dan tentu saja nilai bit host berubah menjadi 11000000. Nah, sekarang bagaimana menentukan IP network atau network address tiap-tiap subjaringan atau subnet? Maka jika pola biner yang telah kita bentuk tadi kita lengkapi menjadi 8 bit, maka bagian pertama jika dikonversi ke bentuk desimal akan bernilai 0, bagian kedua akan bernilai 64, bagian ketiga akan bernilai 128, dan bagian keempat akan bernilai 192. Sehingga dari sini dapat kita tetapkan bahwa subnet pertama menggunakan alamat jaringan 192.168.10. Subnet kedua menggunakan alamat jaringan 192.168.164. Subnet ketiga menggunakan alamat jaringan 192.168.1128, dan subnet keempat menggunakan alamat jaringan 192.168.1192. Maka inilah alamat jaringan atau network address di setiap subjaringan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebuah jaringan harus memiliki dua alamat khusus, yaitu alamat jaringan dan alamat broadcast, di mana alamat jaringan baru saja kita tetapkan. Dan berapakah alamat broadcast masing-masing subnet tersebut? Untuk subnet pertama, alamat broadcastnya adalah 192.168.163. Untuk subnet kedua, alamat broadcastnya adalah 192.168.1127. Dan untuk subnet ketiga, alamat broadcastnya adalah 192.168.1191. Sedangkan subnet terakhir yang merupakan subnet cadangan, alamat broadcastnya adalah 192.168.1255. Nah, inilah alamat broadcast pada tiap subjaringan. Nah, sekarang bagaimana mengetahui berapa saja alamat yang dapat digunakan pada setiap host atau komputer di setiap subjaringan atau subnet? Pada subnet pertama, alamat host yang dapat digunakan adalah 192.168.11 sampai dengan 192.168.162. Untuk subnet kedua, alamat host yang dapat digunakan adalah mulai dari 192.168.165 sampai dengan 192.168.1126. Pada subnet ketiga, alamat host yang dapat digunakan adalah mulai dari 192.168.1129 sampai 192.168.1190. Dan subnet keempat dapat menggunakan alamat host mulai dari 192.168.1193 sampai dengan 192.168.1255. Nah, inilah alamat host yang dapat digunakan pada setiap komputer yang ada dalam setiap subjaringan. Nah, setelah jaringan kita bagi menjadi 4 subjaringan, yang menjadi pertanyaan adalah berapakah jumlah maksimal komputer atau host yang ada dalam setiap subjaringan? Untuk mengetahui jumlah host yang terdapat dalam sebuah subjaringan, kita dapat menggunakan bantuan rumus konversi bilangan biner. Jadi, rumus ini dapat kita gunakan untuk membantu menentukan berapa jumlah host dalam sebuah subnet. Untuk mengetahui jumlah host dalam sebuah subnet mask, kita tinggal menghitung
ada berapa jumlah bit 0 dalam host portion tersebut. Dalam kasus ini, setelah bit kita pinjam 2 untuk network, maka bit 0 yang tersisa ada sebanyak 6 bit. Maka jika nilai 6 ini kita asumsikan sebagai pangkat dalam satuan biner atau bilangan berbasis 2, maka 2 pangkat 6 itu setara dengan bilangan desimal bernilai 64. Maka 64 ini adalah merupakan alamat yang terdapat dalam sebuah subnet, namun ada 2 buah alamat yang tidak boleh digunakan, yaitu alamat network dan alamat broadcast. Sehingga 64 ini kita kurang 2 menghasilkan 62 host. Artinya 62 jumlah komputer yang dapat terhubung dalam sebuah sub jaringan.